FM 94 Citra Dinamika Mojokerto. Hebat itu sederhana dalam ucapan, tapi hebat dalam tindakan. Oke Sobat R, sekarang kita sudah ada di OTW bersama dengan Rumah Sakit Gatul Mojokerto. Dan bersama dengan Dokter Anggi atau Dokter Anggraina Puspitasari nama lengkapnya ya. Seperti yang sudah kita bilang Baki tadi, kita bakalan ngobrolin soal meningitis, meningitis, apa yang benar penyebutannya? Pokoknya nanti pasti akan diulas. Yang jelas bersama, bukan meringitis. Meringis ya itulah pokoknya. Bukan, ya. Kita sapa dulu tamu-tamu kita. Pagi dokter. Selamat pagi Mas. Agak beda ya dokter ya? Iya. Biasanya pakai kacamata. Iya biasanya 4, sekarang cuma 2. Beda penampilannya lebih segar. Oke. Ya. Kabar baik ya dok ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini juga lumayan lama nggak pernah ketemu ya dok ya? Iya dok. Oh iya, terakhir vertigo ya beberapa minggu yang lalu. Oh vertigo kemarin sama dokter Baros. Vertigo, aduh I'm sorry. Apa yang terakhir kita itu? Beberapa ya dok ya, banyak sekali ya dok ya. Oke, yang jelas pokoknya senang lagi deh bisa ketemu sama dokter Anggi ya. Dan gak lupa apa? Sebelum kita masuk ke materi kita, selamat pagi Mas Siska. Selamat pagi. Kaget aku. Ya pastilah habis dokter Anggi kita sapa Mas Siska. Kabarnya juga baik ya? Ya baik juga. Makin cantik. Pastilah. Oke, dok kita ngobrolin soal meningitis apa meningitis ini dok? Yang pasti bukan meringitis. Oke, meningitis itu adalah suatu penyakit yang meringis mulu. Garai untuk udah garing gitu ya. Iya, yang mengakibatkan gigi kering. Jadi penyebutannya yang benar adalah meningitis. Meningitis ya. Karena kata ini berasal dari meninges. Meninges itu apa dok? Meninges itu apa? Dia adalah selaput. Jadi selaput yang dia menyelimuti otak dan sumsum tulang belakang. Kayak gitu. Jadi kalau kita gitu berarti bajunya. Nah. Oh saya tahu dok, itu rasanya kenyil-kenyil. Iya, kalau biasanya beli apa sumsum tulang belakang dari sapi itu kan ada selaputnya itu. Nah itu namanya meningen. Meninges. Ini bahasa Latin ya? Bahasa Latin. Ya. Oke. Nah tapi kalau meningitis itu apa dok? Nah, karena berasal dari katanya meninges, itis itu adalah peradangan. Jadi kalau meningitis berarti adalah peradangan atau infeksi pada selaput pembungkus otak dan sumsum tulang belakang. Oke, ya. Memang kita kan kalau flashback lagi ya dok ya, meningitis ini bisa dibilang sering dibicarakan ketika setelah meninggalnya almarhum Olga Saputra kemarin kan. Lagi trending topik memang akhir-akhir ini. Masyarakat yang awalnya mungkin nggak tahu atau mungkin hanya dengernya meningitis separuh-separuh aja, akhirnya jadi mencari tahu apa sih sebetulnya meningitis. Penasaran ya. Dan ya mungkin yang tahu kan sebagian orang mungkin yang habis umroh atau haji itu kan harus pakai biasanya vaksin. Benar. Vaksin influenza sama meningitis. Itu. Memang itu sebagai persyaratan. Jadi orang yang mau keluar negeri bukan hanya untuk haji ya. Karena memang kalau masyarakat kita kebanyakan memang haji, jadi terkenalnya ketika mau haji harus suntik meningitis. Tujuannya apa? Biar nanti di sana itu tidak terjadi penularan atau mungkin ada jamaah yang terkena meningitis, jadi ini bisa untuk mencegah biar tidak tertular seperti itu. Oke. Biar tidak terpapar gitu ya dok. Berarti bisa dibilang meningitis adalah penyakit menular berarti ya dok ya? Ya, jadi dia bisa menular. Nah, penularannya itu tadi kan, supaya tidak menular kan? Nah, supaya kan tidak tertular penyakit meningitis ini ya. Nah dok, menularnya kayak gimana kalau meningitis itu dok? Penularnya itu bisa melalui droplet infection. Jadi droplet infection itu melalui udara. Jadi ketika misal begini, jadi penderita meningitis, kemudian dia bersin atau batuk, itu kumannya itu bisa terlempar ke udara. Yang menderita meningitis tadi ya. Jadi dia ketika batuk atau bersin itu dia melemparkan kuman ke udara. Nah, orang-orang yang di sekitarnya ini itu ketika menghirup kuman ini dia bisa terinfeksi juga. Kayak gitu. Jadi kayak influenza gitu ya. Benar. Jadi penularannya memang seperti influenza. Jadi droplet infection. Nah, selain dari itu bisa juga dengan kontak langsung. Misal seperti
ciuman gitu ya, mencium pipinya penderita dan sebagainya, itu juga bisa sebagai kontak. Mungkin salah satu alasannya dokter waktu itu makanya kenapa Olga sampai nggak boleh dijenguk itu mungkin itu ya, biar nggak menular. Benar ya. Cuman penularannya juga tidak segampang itu ya. Jadi tidak melulu kita semua orang yang menghisap itu tertular, tidak melulu seperti itu. Jadi tergantung daya tahan tubuh masing-masing. Daya tahan tubuh yang ini ya menjenguk misalkan kayak gitu ya. Makanya kenapa orang sakit sebenarnya kan tidak boleh dia menjenguk orang yang sakit gitu ya. Karena apa ya, ini daya tahan tubuh ketika sakit itu turun sehingga mudah kuman apapun bisa mudah untuk menginfeksinya. Iya. Seperti itu ternyata termasuk penyakit menular nih Sobat R ya. Nah, seseorang itu gimana sih Dok kok sampai bisa terkena meningitis gitu ya? Itu gimana? Ya, jadi awal dari infeksinya itu memang dari tempat lain. Jadi tidak langsung masuk, kumannya itu tidak langsung masuk ke otak, ke meninges tadi, tetapi bisa dari organ yang lain. Contoh misal dari influenza kayak gitu. Kemudian dari infeksi di tempat lain seperti tuberkulosa. Tuberkulosa itu kan umum dia di paru-paru. Kemudian juga bisa di kelenjar, juga bisa di usus seperti itu. Nah, tuberkulosa juga di usus. Ada. Jadi tuberkulosa usus itu juga ada. Terus gimana tuh salurannya, kumannya ini ketika dia jalan-jalan, jadi dia masuk ke otak melalui pembuluh darah dan juga bisa melalui kelenjar limfa, itu bisa menginfeksi di sana, akibatnya terjadi meningitis. Jadi sebenarnya meningitis ini adalah berawal dari adanya keluhan-keluhan infeksi di tubuh kita, terus ininya jalan-jalan, kumannya jalan-jalan masuk ke menembus ke otak, akibatnya radang selaput otak itu. Berarti si meningitis ini Dok, dia itu tanpa ada gejala-gejala awal yang sehingga kita bisa mencegah dia sampai ke selaput otak. Ada gejalanya ya. Gimana tuh Dok? Jadi gejalanya itu memang banyak ya. Biasanya pada anak-anak sama pada orang dewasa itu berbeda. Kalau pada anak-anak itu diawali dengan anak kecil terkena meningitis bisa. Ya Dok ya? Jadi meningitis itu bisa menyerang semua segala usia. umur. Ya. Mulai dari bayi, anak-anak sampai orang dewasa, sampai orang tua pun juga bisa. Ya. Jadi kalau pada anak-anak itu gejala awalnya panas ya, panas tinggi, kemudian anaknya itu rewel, menangis terus, tapi dia tidak mau disentuh biasanya kayak gitu. Kemudian biasanya kan anak-anak memang gitu ya Dok ya, kalau kadang rewel sadar. Biasanya malah kan anak-anak kalau dia lagi rewel malah pengen dipeluk. Itu malah nggak mau disentuh ya Dok ya. Kemudian dia juga seperti bingung, jadi bingung, kemudian kayak nggak sadar 100% seperti itu ya, kayak kebingungan, kemudian kayak pandangan kosong dan jadi sebagainya. Jadi normalnya ya seperti itu. Kemudian selain itu bisa juga muntah anaknya, kemudian sakit kepala dan sebagainya. Kalau pada kondisi yang sangat parah, dia bisa penurunan kesadaran. Jadi anaknya sampai tidak sadar, pingsan, kemudian bisa juga sampai kejang-kejang. Ya, kalau sudah pada fase ini berarti infeksinya sudah terbilang berat, jadi harus perawatan di ruang ICU kalau sudah seperti ini. Gitu ya. Ya. Nah, itu untuk anak-anak. Kalau dengan orang dewasa kalau untuk orang dewasa bedanya itu pada orang dewasa dia sakit kepala yang hebat. Sakit kepala yang hebat, kemudian panas tinggi disertai dengan kaku kuduk. Jadi kuduk. Tengkuknya itu kaku sehingga dia tidak bisa ditekuk. Jadi biasanya kita tesnya itu dengan kepalanya itu ditekan ya, ketika posisi berbaring ditekan ke arah dada begini. Pada orang normal ini dagu kan dia bisa menempel di dada. Tapi itu keganjel, sesuatu di leher. Bisa Dok. Tapi bukan meningitis kan Dok? Ada. Lemak di sini. Ya ini sadar 100% kalau sekarang. Terus pada penderita meningitis ini tidak bisa. Jadi dia kaku, kaku otot lehernya. Itu ya bedanya. Kemudian pada fase yang lebih dalam lagi, pada fase yang parah dia juga bisa penurunan kesadaran, kejang juga bisa menyerang pada orang dewasa. Bedanya pada anak-anak, kalau pada anak-anak ini jarang kaku kuduk.
Kalau pada orang dewasa kaku kuduk itu gejalanya. Jadi yang bedakan itu ya, kaku kuduknya itu tadi. Tapi hati-hati, ada juga yang kaku kuduk yang orang awam bilang kenger ya, itu beda ya. Beda, salah turu, salah bantal. Kalau kenger itu kan dia nggak bisa noleh. Nah ini kaku juga, tapi bukan karena infeksi meningitis, karena kalau kenger, kalau kenger itu kan dia tidak ada panas, tidak ada sakit kepala. Kenger tapi diikuti dengan sakit kepala yang hebat, panas, itu mulai bisa diperiksakan ya dok ya kalau gitu ya. Cuman bedanya kalau kenger itu dia kan tidak bisa noleh, cuman ini tidak bisa menekuk ke depan. Kaku. Oh jadi bedanya adalah kalau untuk meningitis ngetesnya itu tadi bisa nggak dagunya ini di dada gitu ya. Selain itu juga ada pemeriksaan neurologis, jadi pemeriksaan untuk sistem saraf namanya ya. Seperti contoh kepala ini ditekuk ke bawah gini, kemudian kakinya itu dia ikut ngangkat. Nah itu positif, jadi positif tanda meningitis. Jadi pakai kaki diangkat gitu otomatis. Itu otomatis. Itu meningitis. Iya, karena kan sumsum tulang belakangnya sini ini kan juga ikut meradang. Nah, ini kan sampai ke bawah sana. Kalau jadi dia merasakan ini, nyeri, tapi tangannya kakinya enggak ya. Normal dok, aja. Normal aja ya. Jadi kalau dia merasakan nyeri pasti refleks kaki akan ikut mengangkat. Refleks. Jadi enggak disengaja. Kalau pada orang sehat-sehat aja ya enggak kan. Oke, ternyata seperti ada itu tesnya ya. Nah, ini Sobat R juga yang pengen tahu ya soal meningitis lebih lanjut, silakan aja kita berikan kesempatan untuk telepon di 3-nya 4 kali 94, bisa SMS juga ya. Iya di 0812345900. Jangan lupa formatnya JM, spasi nama, spasi jenis kelamin, spasi usia, spasi alamat, dan spasi pertanyaan Sobat R. Terus Facebook juga boleh di RFM Spasi Mojokerto, Twitternya mention aja @RFM Mojokerto tanpa spasi. BBM-nya udah 73D 7CD4E. Ya, untuk streamingnya klik aja rfm94.com. Masih ngobrol soal meningitis, kita kembali lagi sama Dokter Anggi. Oke. Ya, Dok, ngobrolin meningitis ya, Dok ya. Penyebabnya itu tadi udah dijelaskan dari ini adanya infeksi ya, Dok ya. Terus ada kemarin Zaza sempat baca-baca artikel, ada bakteria, terus ada yang gimana gitu, Dok. Ada berapa macam sih, Dok? Meningitis itu. Jadi, ada dibedakan berapa macam ya? Dibedakan dari penyebabnya, kuman penyebabnya. Jadi infeksi meningitis itu bisa disebabkan karena bakteri, kemudian bisa juga karena virus, bisa juga karena jamur, dan juga bisa karena sebab lain. Seperti protozoa, seperti itu. 4 ya? Ya. Tapi yang paling sering itu karena virus, kemudian yang kedua adalah karena bakteri. Nah, ini juga menyebabkan gejala-gejala yang muncul. Kalau pada penyebabnya karena virus itu biasanya ringan aja. Jadi tidak sampai berat. Gejala infeksi pada virus itu seperti influenza. Jadi kadang tuh susah dibedain apakah ini flu biasa atau dia meningitis. Jadi meningitis kayak gitu karena gejalanya hampir mirip dan penyembuhannya juga lebih gampang. Untuk yang virus penyebab virus. Jadi penyembuhannya tanpa antibiotika, dengan istirahat yang cukup, kemudian dengan obat-obatan untuk meredakan simptomnya yang muncul, seperti contoh obat panas, kemudian contoh obat nyeri kepala, kemudian obat flu seperti itu, nanti dia akan tereliminasi sendiri, jadi bisa sembuh sendiri. Kalau pada meningitis bakterial ini yang menimbulkan gejala yang berat. Kayak gitu. Jadi gejalanya sampai panas tinggi, kemudian sampai nyeri kepala yang hebat, sampai kesadaran menurun dan kejang-kejang, ini bisa dipastikan karena bakteri. Biasanya seperti itu. Nah, pengobatannya juga lebih sulit daripada yang dengan daripada dibandingkan dengan yang virus ya. Karena dia akan membutuhkan antibiotika seperti itu. Nah, antibiotikanya ini juga tergantung si bakteri ini apa yang menyebabkan. Harus tahu dulu bakterinya apa ya. Iya. Bakterinya apa juga banyak, Dok? Bakteri itu juga banyak. Jadi macam-macam bakteri. Ada Haemophilus influenza, kemudian ada balik lagi dari yang tadi nyebabin apa? Karena apa? Karena influenza, bakterinya karena apa juga? Itu tadi. Karena Streptococcus, pneumonia, dan karena Mycobacterium tuberculosa. Ini yang disebabkan karena TB ya. Jadi memang kalau pengen tepat sasaran memang harus tahu kuman penyebabnya. Nah,
Untuk memastikan ya, memang karena harus jadi dilihat dulu bakterinya gitu. Nah, kalau udah curiga meningitis karena bakteri, ini si pasien harus opname di rumah sakit. Jadi harus dirawat dengan sungguh-sungguh. Kalau memang terjadi gejala yang lebih berat seperti kejang dan penurunan kesadaran, harus dirawat di ICU. Karena butuh monitor yang lebih ketat lagi. Seperti contoh kasus si Olga ini kan dia dirawat di ICU lama ya, sampai hampir meninggal pun juga sudah di ICU. Kalau melihat kondisinya seperti itu bisa jadi karena bakteri ya. Sepertinya begitu. Kalau melihat yang sampai dirawat di ruang ICU setahun lebih, setahun ya, hampir setahun ya dia kayak gitu. Nah, untuk memastikan diagnosa apakah ini benar meningitis atau bukan meningitis, itu ada beberapa pemeriksaan yang dibutuhkan. Jadi contoh pemeriksaan darah. Nah, darah ini dilihat nanti sel darah putih, hitung sel darah putih berapa, kemudian bisa juga untuk kultur darah. Nah, kultur darah ini untuk menentukan si kuman ini apakah si kuman A, si kuman B, si kuman C, seperti itu. Nah, kultur darah ini juga nanti bisa untuk menentukan antibiotika yang sensitif apa. Karena antara kuman ini berbeda. Ada yang dia sudah resisten, jadi dikasih antibiotika tersenyum aja dia. Biasa aja. Ini ngasih apa sih? Gitu. Iya. Ada yang dia cuman semaput aja kumannya. Siuman lagi, akibatnya menginfeksi lagi. Nah, harusnya yang tepat ya yang bisa membunuh kuman. Nah, jadi dicari antibiotika apa yang sensitif kayak gitu. Nah, itu hasilnya bisa melalui kultur darah. Selain itu bisa juga dengan CT scan kepala atau MRI kepala. Ini kalau memang dia nanti ada infeksi meningitis akan kelihatan dengan ini. Seperti itu. Dengan MRI itu kelihatan ya? Kelihatan, dengan CT scan kepala juga bisa kelihatan. Kemudian pemeriksaan yang lain ada lagi, yaitu dengan fungsi lumbal. Pernah dengar? Pernah dengar sih. Oh, apa lumbal. Oh pernah, lumbal itu kan biasanya kalau misalnya ada bangunan, itu dikasih lumbal dulu biar gak diganggu makhluk halus gitu. Apa itu? Tumbal itu. Ya pernah jadi tumbal gitu. Kurbannya. Kurbannya. Lumbal. Apa tuh, Dok? Jadi lumbal fungsi itu kita mengambil cairan di liquor ya, cairannya itu namanya liquor cerebrospinalis ya. Jadi normalnya di dalam otak sama di sumsum tulang belakang itu ada cairannya. Liquor itu. Liquor itu kan cairan cerebro otak, spinalis itu spinal sumsum tulang belakang. Sudah cerdas ya, sudah pintar ya. Iya, dia tuh jurusannya dulu itu. Bergaulnya sama dokter ini kayaknya seminggu sekali. Soalnya jurusan Kertajaya dong. Betul. Kayaknya pernah pernah mampir di kedokteran mungkin ini. Mampir aja. Itu nulis doang, Dok. Itu tulisnya kayak dokter saya. Wah, tulisannya pasti jelek nih. Kelihatan karena kan, tulisan dokter jelek katanya begitu. Oh, jadi kayak gitu ya, Dok ya. Ya, jadi cairan ini diambil. Jadi dari tulang belakang sini ditusuk di tulang belakang, diambil cairannya, kemudian dianalisa cairannya. Normalnya cairannya adalah jernih, tetapi ketika sudah ada infeksi di sana dia akan jadi keruh. Warnanya keruh. Berarti kayak ada infeksi gitu ya, Dok ya. Macam-macam kayak mungkin kalau di luka itu ada nanah gitu, Dok. Iya. Warnanya jadi keruh gitu. Iya, keruh. Aduh, kayak gitu ya, Dok ya. Dok, itu ada stadium-stadiumnya nggak sih meningitis itu, Dok? Kalau stadium-stadiumnya sebenarnya tidak dibeda-bedakan ya. Cuman memang kalau sudah positif ya memang positif meningitis gitu aja. Kalau dengan hasil pemeriksaan penunjang tadi apakah dia positif atau negatif? Kalau memang hasil penunjangnya memang positif meningitis ya sudah dibilang memang meningitis. Jadi tidak ada stadium 1, stadium 2, stadium 3 seperti kanker atau yang lainnya. Oke. Ya. Berarti itu untuk mengetahui keparahannya dari gimana, Dok? Dari gejala yang muncul. Jadi dari gejala yang muncul di si pasien ini, kalau memang dia sudah sampai kesadarannya menurun, sudah sampai kejang-kejang ya berarti parah infeksinya. Ya. Oke. Cuman kadang-kadang memang pasien ini mungkin dia tidak memperdulikan sakitnya gitu ya. Jadi ketika dia merasakan panas tinggi, pusing, dia anggap biasa aja seperti itu. Jadi tidak segera datang ke dokter. Nah, nanti ketika sudah muncul gejala yang parah gitu baru datang ke dokter. Jadi datang ke kami itu sudah pada kondisi yang
benar-benar sudah tidak susah baik. untuk- Iya. Ini kayaknya pas juga sama Mbak Alfi yang tanya lewat BBM Dok, katanya Iya. gini, Dok kalau tadi kan katanya meningitis bisa dari influenza ya, katanya gitu awalnya. Nah ini buat membedakan ini memang benar-benar influenza atau apa kena ke meningitis itu apa Dok? Katanya gitu. Ya. Oh dia. Jadi memang Heeh. ya. Jadi memang kalau penyebabnya virus itu memang sulit dibedakan terus terang. Apakah ini influenza biasa atau nanti sampai ke meningitis. Cuman kalau dia influenza biasa itu kalau dengan pengobatan suportif seperti dikasih obat panas, kemudian obat flu itu sudah cepat membaik. Tetapi kalau dia lama gitu ya, kemudian monggo konsultasi aja ke dokter. Nanti dokter akan memastikan. Jadi kepastiannya bukan hanya melalui gejala aja, tapi dengan hasil pemeriksaan yang lainnya. Seperti tes darah, kemudian kalau dibutuhkan juga bisa CT scan. Jadi dan mungkin kita sebagainya. di sini lebih waspada ketika kalau pas kita influenza kena dikasih obat Iya. sudah sembuh ya berarti influenza. Tapi Iya. kalau nggak sembuh, Iya. nah bisa Berarti, melakukan konsultasi mungkin ada ke yang lain-lain dokter. gitu Iya. ya. Oke. Atau Jadi daripada influenza gitu kita bingung, langsung aja konsultasi aja biar nggak salah pengobatan. Boleh, Iya, enggak apa-apa. sip. Betul ya. Jadi gitu Mbak Alfi ya. Karena kita itu kadang nggak sadar gitu loh ya. Tahu-taunya loh kok loroy ngono, karena melihat tadi gejalanya kan kayak penyakit biasa ya, kayak sakit kepala kan juga normal, orang influenza biasanya sakit kepala juga kan Dok? Iya. Kayak gitu. Karena mungkin seringkali kita sering dikatakan lebay. Kalau kita dikit-dikit, lorong ngono tok nang dokter, wala manja kan sering gitu. Padahal tanpa diketahui, kadang-kadang gejala-gejala simpel atau gejala-gejala kecil itu membawa dampak yang Berat di belakangnya nantinya. berat. Oke. Terus kalau sudah ketahuan meningitis seperti ini biasanya gimana Dok? Apakah Perlakuannya. biasanya harus ke ICU seperti Iya. Olga seperti itu? Jadi tergantung kondisi si pasien. Kalau memang dia gejalanya masih belum berat, dia bisa dirawat di ruang perawatan biasa. Dikasih antibiotika untuk menyembuhkan infeksi bakterinya. Kemudian juga terapi suportif lain seperti cairan infus, kemudian obat turun panas, obat muntah, obat sakit kepala seperti itu. Dan juga diobservasi secara monitoring terus-terusan ya oleh perawat dan juga oleh dokter untuk perkembangan penyakitnya. Oke. Jadi meningitis ini kalau diketahui sejak dini bisa terselamatkan Bisa. ya? Bisa. Kalau sejak dini. Kalau sudah ini Parah yang ya tingkatnya mungkin. parah, Ya. tadi butuh Sulit. agak lama ya Dok ya. memang. Apalagi kalau gejalanya sampai berat sehingga dia kesadarannya menurun sampai kejang-kejang, itu nanti kalau memang dia bisa sembuh bisa menimbulkan gejala sisa. Jadi gejala sisa. Jadi kan otak ini kan dia organ yang dia kontrol Vital. semua organ vital di mana dia mengontrol semua fungsi dari tubuh ya. Jadi contoh misal fungsi pendengaran itu juga pusatnya di otak. Kemudian penglihatan juga di otak. Kita bicara juga di otak. Gerak-gerak ini juga kontrol Dikontrol utamanya sama. juga di otak. Nah, itu tergantung nanti dia ada kerusakan otak apa enggak dengan infeksi tadi. Oh, bisa sampai Seandainya- kerusakan bisa, otak ya? Bisa. Seandainya memang dia kerusakan otaknya dia di organ di mana dia yang mengontrol pendengaran, berarti nanti setelah sembuh pasiennya bisa pendengarannya menurun sampai bahkan sampai tuli juga bisa. Oh. Ya. Kayak gitu ya Dok ya. Juga bisa dia kalau pada anak-anak bisa mengganggu psikomotor, jadi gerak. Perkembangan gerak. Jadi misal dia usia 3 tahun belum berjalan, kemudian dia sulit untuk bicara. Jadi perkembangannya itu sangat lambat itu. Dibandingkan seusianya ya. Ya, itu termasuk gejala sisa dari infeksi otak. Infeksi otak dan selaput. Kalau selaput otak tok namanya meningitis. Tapi kalau infeksinya bisa sampai ke otaknya itu namanya namanya ensofalitis. Jadi otak itu kan ensofal. Jadi kalau infeksi otak namanya ensofalitis. Kalau terkena dua-duanya namanya meningoensofalitis. Iya. Lebih panjang ya. Iya. Ensofalitis. Ya, bagus Oh, ya. Tapi kalau yang dalam kasusnya si Olga kemarin itu meningoensofalitis atau meningitis? Nah, ini yang tidak tahu dengan pasti ya. Cuman kabar yang beredar sih meningitis. Meningitis, Ya, radang selaput ya karena otak memang ya. statement sendiri dari pihak yang merawat kan belum ada ya. Cuman ini rumor-rumor aja yang beredar kalau untuk Olga ini. Tapi kalau Nanti gampang deh kita kesana. Pernah sih Dok, yang hanya meningitis aja sampai meninggal dunia, itu kemungkinan terjadi? Bisa.
Bisa. Jadi nggak harus menunggu meningitis apa tadi? Meningoencephalitis. Ya, kayak gitu. Ini benar nih jamnya. Kok mau jam 9? Berarti udah mau enough dong ini. Iya. Kok cepet banget sih, Dok? Lah, itu. Nggak kerasa ya ngobrol-ngobrol ya? Iya deh. Oke, yang terakhir nih, Dok. Kita kan semuanya ingin ya terhindar dari meningitis ya. Nah, ini pencegahan seperti apa yang bisa dilakukan sama Sobat R supaya terhindar dari meningitis, Dok? Oke. Jadi pastinya adalah jaga pola hidup. Pola hidup yang sehat. Kemudian rajin cuci tangan. Cuci tangan juga. Iya, kan dari bakteri tadi kan ya. Jadi kan bisa menempel juga. Ya. Jadi tangannya habis pegang apa-apa, nggak sengaja ada kuman, habis itu upil-upil kan masuk deh. Jangan gitu. Itu habis saya tersembunyi lah. Ya. Selain itu juga ada vaksinasi pencegahannya untuk meningitis kayak gitu. Jadi selain pola hidup yang sehat, kemudian jaga kebersihan juga bisa vaksinasi. Namanya apa itu vaksinasinya? Iya, jadi yang di Indonesia itu ada 2 macam. Jadi yang untuk hemofilus influenza itu namanya vaksin hibrid. Itu bisa diberikan pada anak-anak. Jadi dia jadwalnya itu sesuai dengan jadwal DPT biasanya. Jadi 3 kali pemberian. Jadi pada usia 2 bulan, kemudian pada usia 3 bulan, kemudian pada usia 6 bulan. Itu masuk vaksinasi yang disubsidi enggak? Enggak. Jadi sayangnya memang untuk vaksin meningitis belum masuk di program pemerintah. Jadi kalau berapa Dok kalau vaksinasi meningitis? Harganya terjangkau, cukup terjangkau. Jadi sekali injeksi itu sekitar 200.000 harganya. Gitu untuk yang hibrid ini. Jadi misal ya 2 kali pulsanya kita lah, pulsa sebulan paling 100.000 2 bulan untuk investasi masa depan anak ya. Oke, vaksinasi ini seumur hidup 1 kali aja kah? Iya, pada untuk anak-anak cukup itu. Kemudian kalau memang dia mau perjalanan ke luar negeri ketika dewasa bisa diinjeksi lagi sekali lagi seperti itu. Cuman ini jenis vaksinnya beda ya. Ada lagi yang jenis vaksin yang lain itu untuk vaksin pneumokokus atau PCV namanya. Itu harganya cukup terjangkau juga ya sekitar 200.000. Kalau pada anak usia di atas 2 tahun itu cukup sekali injeksinya. Ya ini juga tidak termasuk jadwal rutin ya. Jadi memang harus orang tuanya sendiri yang berinisiatif untuk injeksi. Oke, pola hidup sehat, cuci tangan sebelum makan atau sebelum apapun ada baiknya seperti itu. Terus juga vaksinasi. Iya, vaksinasi untuk meningitis. Jadi gitu untuk ya? pencegahan. Terus pesan terakhir sebelum kita close buat Mbak Siska, apa di Rumah Sakit Gatul ada itu Mbak? Ada. Cuman kalau untuk vaksinasi meningitisnya kita harus reservasi dulu. Jadi telepon dulu ya Mbak ya. Jadi kita bisa menyediakan obatnya. Karena obatnya tidak selalu setiap hari tersedia di apoteknya Rumah Sakit Gatul gitu. Jadi harus reservasi dulu gitu, dengan menghubungi nomor yang tadi 0321 321 081 atau 0822 30857000. Gitu ya. Jadi nanti bisa ini kalau datang calling saja. Calling saja. Datang jadi nanti pas ada gitu loh. Enggak moro-moro teko loh pas kano kan loh. Gimana tuh? Pulang dengan tangan kosong. Iya kan? Boleh metu konde-onde ya. Loh, emang ada di depan rumah sakit ada yang jual onde-onde ada Dok lo. Kok malah nang panganan. Oke, Dokter Anggi terima kasih banyak ya untuk kedatangannya. Ini tentunya membuka ini tentunya menambah ilmu Sobat R juga. Oh, ternyata meningitis seperti itu. Ini memang agak asing sih, Dok ya. Bisa dibilang enggak familiar gitu ya, karena memang jarang ya. Jadi jarang ditemui dan juga bisa tidak seperti yang sakit yang lainnya kayak tifus, demam berdarah itu kan sepertinya sudah familiar gitu ya. Tapi jadi kalau Sobat meningitis, R yang di rumah nih manggut-manggut gitu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Dok ya. Sama-sama. Mbak Siska juga. Next disambung lagi ngobrol-ngobrolnya. Ya udah Sobat R dari Studio 94 Jalan Keranggan 5 nomor 52 Mojokerto. Saya Hana Widianti. Ada Zaza juga. Pamit. Wassalamualaikum. Bye-bye.